Di sini saya akan menjelaskan mengenai era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Reformasi adalah suatu proses ke arah tatanan kehidupan bernegara yang baik. Reformasi meliputi aspek politik, aspek ekonomi, dan hukum. Reformasi di Indonesia ini merupakan suatu arah untuk menata kembali kehidupan bernegara yang lebih baik. Karena pada masa Orba yang telah berkuasa selama 32 tahun, mulai rapuh dan sudah tidak cocok lagi untuk Indonesia. Reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan masyarakat, mulai dari krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Krisis ini menyebabkan perekonomian Indonesia terpuruk dengan meningkatkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela di kalangan pejabat pemerintahan. Ketidakpuasan masyarakat semakin meningkat, sehingga memicu demonstrasi besar-besaran yang dipelopori oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat. Gerakan reformasi yang merupakan sebuah gerakan yang menghendaki adanya sebuah perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan masyarakat dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam bidang lainnya. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis ekonomi dan politik merupakan faktor utama yang mendorong untuk sebuah reformasi, hingga kedua bidang ini mempengaruhi bidang lain seperti hukum, sosial, budaya, serta yang lainnya. Oleh karena itu, reformasi dianggap merupakan sebuah agenda yang tidak bisa ditawar lagi dan harus segera dilaksanakan. Era reformasi di Indonesia merupakan periode penting dalam sejarah negara ini, menandai transisi dari pemerintah otoriter menuju sistem demokratis. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, tetapi tantangan tetap ada dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Perjalanan reformasi ini menunjukkan bahwa perubahan membutuhkan waktu dan komitmen dari semua elemen masyarakat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Contoh peristiwa yang terjadi pada era reformasi yaitu pada bulan Agustus 2024, pemerintah memiliki rencana untuk mengubah Undang-Undang Pemilu. Proses terhadap perubahan Undang-Undang Pemilu tersebut merupakan salah satu contoh kasus reformasi yang relevan dengan perubahan politik dan sosial di Indonesia. Perubahan ini menyebabkan munculnya beberapa konflik, serta menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Hal tersebut dapat menyebabkan ribuan orang berkumpul di depan gedung DPR untuk meluapkan keberatan mereka tentang perubahan peristiwa tersebut. Konflik yang terjadi tersebut menunjukkan betapa kompleksnya proses demokratis di Indonesia. Masyarakat berusaha untuk mempertahankan hak-hak mereka untuk bebas berdemokrasi serta mengantisipasi potensi gangguan dari pihak-pihak pemerintah. Hasil akhir dari peristiwa tersebut yang dapat kita peroleh adalah dari konflik tersebut menunjukkan bahwa arah demokratisasi ini di masa depan serta mengetahui tentang perubahan Indonesia di masa depan yang terus maju menuju sistem demokratis yang lebih stabil dan inklusif.